Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwati wal akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk tetap semangat mengejar meraih keutamaan malam-malam sisa daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan tahun ini. Dan tentunya kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang atau masuk ke dalam hamba-hambanya yang beribadah atau qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan iman wahtisab. Karena Nabi SAW tentunya kita ingat hadisnya, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan ini adalah motivasi utama kita di dalam meniti melalui malam-malam ini. Nah, jadi itu sekali lagi kita ingatkan karena kita masih berada di penghujung bulan Ramadan ini, sehingga jangan sampai redup semangatnya, apalagi hilang, naudzubillah min dzalik. Jadi terus kita maju untuk meraih tentunya keutamaan-keutamaan yang ada, terutama maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingatkan juga seperti yang diingatkan oleh para ulama, hendaknya motivasi kita adalah bagaimana mendapatkan keuntungan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada para hambanya, dari maghfirahnya, dari rahmatnya, daripada itqun minan nar, dari pembebasan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berdoa dengan motivasi akhirat. Seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan juga doa-doa yang ma'thur lainnya dari Nabi SAW. Jangan seperti sebagian orang di mana mereka hanya fokus ya, ketika merasa itu malam Lailatul Qadar, malam ganjil dan seterusnya, semangatnya luar biasa berdoa kepada Allah, dan doanya hanya fokus untuk dunia, atau sebagian besar doanya untuk kemaslahatan dunia. Ini kata para ulama kurang tepat. Karena Lailatul Qadar ini sepenuhnya untuk kita ambil keuntungan akhirat kita. Jadi yakinlah, apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan akhirat kita, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan urusan dunia kita. Jadi jangan ragu akan hal itu, sehingga fokuslah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam yang mulia ini untuk kemaslahatan akhirat. Oleh karena itu kita ingatkan juga apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, agar di malam-malam terakhir, terutama di injury time atau malam-malam terakhir, ini sisa berapa malam lagi, ini seorang muslim itu semangatnya tentu lebih ya daripada semangatnya terlebih dahulu atau malam-malam sebelumnya. Karena kata beliau rahimahullahu taala, sebabnya dua hal. Yang pertama, mengingat malam-malam tersebut adalah malam mulia, yaitu malam 10 terakhir ini adalah malam mulia, dan di situ malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengingat perpisahannya dengan malam tersebut, karena tidak ada yang menjamin lagi dia akan mendapatkan atau menjumpainya lagi di tahun akan datang. Ini dua penyebab kalau kita mengingat, kalau kita mentadabburinya, maka sangat tepat sekali kata beliau rahimahullahu taala, dan itu akan mendorong kita, semakin memotivasi kita untuk maju meraih, dan tidak kendor semangatnya dalam bulan atau meraih Lailatul Qadar, keutamaan di malam-malam 10 terakhir ini untuk kita dan juga keluarga kita. Jadi sekali lagi, diri kita dan juga keluarga kita, karena itu yang disunahkan oleh Nabi SAW. Tidak untuk dirinya saja, namun untuk keluarganya juga.
Idza dakhala al-'ashr ahya al-lail wa ayqadha ahlahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang diriwayatkan oleh beliau dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan malamnya kemudian membangunkan keluarganya. Dan itu adalah membangun keluarga, ini adalah bentuk cinta sejati, cinta dunia akhirat. Nah, kalau ada orang yang dia saja yang qiyamul lail di rumah, apalagi kita di Qatar sekarang tidak ada qiyamul lail di masjid, dia sendiri, mungkin suaminya saja sendiri, atau mungkin istrinya saja sendiri, tidak dibangunkan istrinya, tidak dibangunkan anak-anaknya, maka itu ibaratnya adalah cinta sampai mati. Maksudnya apa cinta sampai mati? Cinta hanya kalau udah mati selesai, tidak berlanjut lagi di akhirat nanti. Tapi kalau ada semangat membangunkan istri anaknya atau suami anaknya, berarti itu cinta sejati yang insya Allah bismillah akan sampai berlanjut di akhirat nanti dan akan bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu semangat kita dan keluarga kita untuk ihya'ul lail, untuk menghidupkan malam-malam ini semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa sepenuhnya, ya separuhnya atau setengahnya. Tapi itu saja sebagai muqaddimah sebelum kita memulai lanjutan kajian rutin kita. Baik, ayuhal akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita akan lanjutkan kembali kajian atau bahasan kitab Kasyfus Syubhat, dan alhamdulillah kita sudah membahas banyak syubhat-syubhat yang disampaikan oleh mereka-mereka pemilik syubhat yang menyelisihi akidah atau menyelisihi tauhid, dan dari jawaban-jawaban beliau rahimahullahu taala kita juga memiliki ilmu wawasan bagaimana untuk menjawab mereka, dan sebelumnya bagaimana kita memproteksi, menjaga akidah dan tauhid kita tentunya. Jadi kita mempelajari kitab-kitab seperti ini bukan hanya untuk membantah, bukan hanya untuk menjawab syubhat-syubhat mereka, tapi lebih daripada itu yaitu untuk mengisi diri, untuk menguatkan diri agar diri kita nih kokoh, kuat dan istiqomah sampai akhir hayat dan ajal menjemput kita berada dalam tauhid yang lurus, akidah yang murni. Dan itu harapan dan doa kita semua pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan kita masuki syubhat yang ke-13 ya, syubhat yang ke-13. Ini halaman 52. Jadi silakan dibuka bukunya halaman 52. Nah. Baik. Jadi di situ disebutkan di halaman 52 orang-orang musyrik mempunyai syubhat lain. Ini hitungannya syubhat yang ke-13. Dan kita ingatkan hitung-hitungannya atau pernomoran daripada syubhat dalam kitabnya tidak disebutkan, namun disebutkan oleh sebagian pensyarah kitab Kasyfus Syubhat untuk memudahkan kita yang membacanya. Sehingga apabila antum memiliki bukunya, silakan ditulis nomor-nomor syubhatnya supaya mudah untuk dibaca, difahami. Nah, tafadhal, kita minta terlebih dahulu untuk membaca syubhat yang ke-13 dari salah satu jamaah yang ada di situ. Nah, silakan. Halaman 52 tadi paragraf yang mengatakan orang-orang musyrik mempunyai syubhat lain. Tafadhal. Siapa yang punya buku dibaca syubhat yang ke-13, tentunya setelah menulis syubhat atau nomor syubhatnya. Nah. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Syubhat ke-13. Orang-orang musyrik mempunyai syubhat lain. Mereka mengatakan bahawa Nabi SAW telah menyalahkan pembunuhan Usamah radhiyallahu anhuma terhadap orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah, dan beliau bersabda kepadanya, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Mengapa engkau bunuh setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Begitu juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam,
Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan hadis-hadis lain tentang menahan diri dari orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid. Yang Baik. Nah, sampai situ syubhatnya ya. Sampai situ syubhatnya. Jadi diperhatikan syubhat yang ke-13 ini udah mulai syubhatnya ilmiah ya. Syubhatnya terkesan ilmiah. Kenapa? Karena menukil hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lagi-lagi kita ingat pesan beliau, pesan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, bahwa bagaimanapun seilmiah apapun syubhat-syubhat mereka tetap bisa dikalahkan, tetap syubhat mereka lemah. Kenapa? Karena memang dalil-dalil yang ada ini bukan pada tempatnya. Dan ini harus kita ingat ya, betapa banyak orang-orang di sana, baik di dunia nyata maupun di dunia maya yang kita dengar ceramah-ceramahnya, menyebarkan syubhat-syubhat. Ya, menyebarkan syubhat-syubhat. Jadi banyak orang yang tertipu dengan syubhat-syubhat mereka. Jadi mereka pada diri mereka saja, belum mereka menyebutkan syubhatnya, pada diri mereka saja itu sudah terkandung syubhat. Ya kenapa? Karena mereka-mereka yang menyebutkan syubhat-syubhat tersebut titelnya luar biasa. Ada yang LC, ada yang doktor. Nah, jadi orang melihat titelnya itu sudah gentar. Tapi tentu bagi kita tidak demikian adanya. Kemudian lagi-lagi sudah doktor, kemudian menyebutkan Quran, Sunnah, kononnya untuk melegalkan, untuk membenarkan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu terkesan dalilnya kuat. Apalagi ini yang mengambil istinbat ini adalah seorang doktor, maka banyak di antara orang-orang awam tertipu dengannya. Nah, oleh karena itu kita mempelajari kitab-kitab seperti ini untuk kita mengokohkan diri kita bahwa apabila dah jelas orang-orang tersebut menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka apapun dalilnya itu semua lemah. Termasuk syubhat yang ke-13 ini. Yang terkesan ilmiah. Kenapa? Karena menyebut hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita lihat tadi sudah dibacakan, kata beliau rahimahullah taala di sini, walil musyrikin syubhatun ukhra. Nah, jadi ini bahasa Arabnya, langsung saja kita baca terjemahnya untuk menyingkat waktu. Orang-orang musyrik, syubhat lain ya selain yang sebelumnya, karena sudah kita baca 12 syubhat sebelumnya. Mereka mengatakan, yaitu syubhatnya adalah bahwa Nabi telah menyalahkan pembunuh Usama radhiyallahu anhuma terhadap orang yang mengatakan la ilaha illallah. Dan beliau bersabda kepadanya, aqataltahu ba'da maqala la ilaha illallah. Mengapa engkau bunuh setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Ini syubhatnya. Jadi kan mereka ini tidak terima dikafirkan, tidak diterima dikatakan musyrik, tidak diterima dituduh keluar daripada tauhid, keluar daripada Islam gara-gara perbuatan mereka. Gara-gara perbuatan mereka yang menyelisih tauhid seperti istighotsah, minta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan wali, tuan guru, tabarruk, tawasul yang tidak dibenarkan dari ritual-ritual yang kita lihat kebanyakan, ya. Nah, itu mereka tidak terima dikatakan diri mereka musyrik. Nah, ini alasannya. Kenapa? Karena kononnya apabila dah mengatakan la ilaha illallah, maka itu sudah terjaga. Maka itu sudah tidak bisa dikeluarkan lagi daripada Islam. Maka itu tidak bisa lagi dituduh, ya, apalagi divonis sebagai musyrik, divonis sebagai orang kafir, tidak bisa. Ini kata mereka. Apa buktinya? Buktinya ini Usama bin Zaid. Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, dan kita mengetahui bersama Usama bin Zaid ini adalah ibnu hubbi Rasulullah SAW.
hubbi Rasulillah, yaitu anak daripada kekasih Rasulullah SAW atau kekasih daripada kekasih Rasulullah SAW, orang yang sangat dekat kepada Rasulullah SAW, Usama bin Zaid, bapaknya Zaid bin Al-Harithah, kekasih Rasulullah SAW, ibunya Ummu Aiman. Jadi ini orang luar biasa sampai orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi SAW apabila ingin sesuatu kepada Rasulullah SAW yang menjadi wasthahnya, yang menjadi penengahnya, wastah ya bahasa kita, ini adalah Usama bin Zaid. Dan kita ketahui tidaklah orang menjadi wastah, dijadikan wastah, melainkan orang itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi orang yang kita ingin faedahnya. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Usama bin Zaid, apabila kita berbicara biografi beliau, ini seorang sosok yang luar biasa, radhiyallahu taala anhuma, mana beliau radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma kepada dia dan kepada ayahnya Usama bin Zaid, itu kita mengetahui bersama menjelang akhir hayat Rasulullah SAW, beliau diangkat menjadi panglima perang, di mana bawah-bawahannya adalah sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua di bawahnya. Dan pada waktu itu Usama bin Zaid ya sekitar 18 tahun umurnya, sangat kecil sekali. Namun beliau diberikan keutamaan, diberikan kepercayaan penuh oleh Rasulullah SAW. Intinya bahwa Usama bin Zaid ini bukan orang sembarangan, walaupun demikian, ini dalam keadaan seperti ini Usama bin Zaid salah, sehingga Rasulullah SAW menegurnya. Jadi tegurannya adalah tidak boleh membunuh seorang yang mengatakan la ilaha illallah. Nah, ini syubhatnya. Kita ketahui bersama hadisnya ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kisah Usama bin Zaid membunuh musuhnya di suatu peperangan, karena musuhnya ini ketika akan dibunuh mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Usama bin Zaid mengatakan atau membunuhnya dengan alasan orang ini mengatakan la ilaha illallah karena hanya untuk berlindung saja, sebagai tameng saja. Dan ini oleh sebab itu Usama membunuhnya. Tapi itu tetap disalahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai menyesalnya Usama bin Zaid, sampai dia bilang dia merasa belum Islam pada waktu itu. Nah, sehingga faedahnya dari sini beliau sangat-sangat hati-hati sekali berkaitan dengan darah. Nah, oleh karena itu dalam riwayat biografi beliau ini tidak mengikuti peperangan-peperangan fitnah yang ada, baik peperangan Jamal maupun peperangan Siffin. Beliau tidak mengikuti. Karena apa? Karena sejak peristiwa ini beliau radhiyallahu ta'ala anhuma sangat-sangat hati-hati sekali berkaitan dengan darah, karena pernah ditegur keras oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadisnya sahih, peristiwanya benar adanya, dan ini dijadikan sebagai syubhat, sebagai dalil daripada syubhat ini. Nah, kalau orang awam dibacakan hadis seperti ini, ya siapa yang tidak terima? Karena memang hadis ini tadi kita sebutkan riwayat Bukhari dan Muslim, sahih adanya. Di mana seorang yang mengatakan la ilaha illallah itu tidak boleh dibunuh, dalam arti tidak dihukumi kafir. Karena kalau dihukumi kafir, boleh dihukumi kafir, berarti boleh dibunuh. Sekarang ini tidak boleh dibunuh. Ini. Kemudian kata syubhatnya juga, begitu juga sabda beliau. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, yaitu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini juga hadisnya yang mirip-mirip dengan poin ketika Rasulullah SAW menegur Usama. Artinya ini pun hadis ini lebih jelas lagi bahwa tidak boleh memerangi manusia ketika mengucapkan la ilaha illallah. Artinya tidak boleh menghukumi orang itu kafir, tidak boleh menghukumi orang itu musyrik setelah mengatakan la ilaha illallah. Nah, kata beliau, dan hadis-hadis lain tentang menahan diri dari orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid. Banyak lagi hadis-hadisnya, kata orang syubhat, kata orang yang mengatakan syubhat ini, sehingga tidak ada hak lagi, tidak boleh atau bahkan haram hukumnya menuduh orang lain atau orang Islam lain kafir, musyrik dan seterusnya. Ini syubhatnya ya lumayan kuat ya, karena lagi-lagi keterkesan ilmiah memakai hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Baik. Nah, sekarang kita lihat jawaban daripada beliau rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Nah, kalau kita melihat jawaban yang diberikan oleh beliau rahimahullahu taala terhadap syubhat yang ke-13 ini, atau syubhat yang tadi kita bacakan, itu dibagi menjadi dua. Ya, jawaban beliau dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jawaban yang bersifat global, yang bersifat umum atau mujmal Nah, yang kedua, jawaban yang bersifat mufassal, rinci. Nah, dan di awal-awal di awal-awal kitab ini atau di awal-awal pembahasan berkaitan dengan menjawab syubhat, beliau sebutkan ada dua ya caranya. Ada yang mujmal, ada yang mufassal, ada yang secara umum, ada yang secara terperinci. Nah, beliau rahimahullahu taala pun memakai demikian. Nah, dalam syubhat yang ke-13 ini beliau menyampaikan bantahannya dari dua sisi. Sisi yang pertama yang mujmal, sisi yang kedua mufassal. Sisi yang mujmal secara ringkasnya sebelum kita baca rincian apa yang beliau sebutkan itu dibagi menjadi dua, mujmal. Nah, jadi jawaban secara mujmal atau secara umum itu ada dua macam. Yang pertama, bahwa beliau rahimahullahu taala mengingatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri dan juga sahabat-sahabatnya yang lain setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memerangi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Nah, ini jawaban yang umum. Seperti Bani Hanifah yang muncul di situ, Musailamah al-Kadzdzab, seperti Ali bin Abi Thalib, yang memerangi bahkan membakar orang-orang yang menuhankan beliau radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan secara umum menunjukkan bahwa ucapan mereka yang mengatakan orang yang mengatakan la ilaha illallah tidak boleh dihukumi kafir. Orang yang mengatakan la ilaha illallah tidak boleh diperangi. Maka secara umum ini jawabannya bahwa fakta-fakta yang ada Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya itu memerangi mereka-mereka yang telah mengatakan la ilaha illallah karena menyelisihi tentunya dasar pokok-pokok agama dalam hal ini. Musailamah al-Kadzdzab dan pengikutnya mengaku ada nabi selain Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ini menyelisihi. Walaupun mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka tetap diperangi. Ini secara umum. Ya, kemudian secara umum yang kedua adalah bahwa telah disepakati oleh mereka melalui keterangan-keterangan sebelumnya bahwa apabila ada seorang yang mengingkari salah satu saja di antara syariat-syariat Islam, itu disepakati hukumnya kafir. Dan ini disepakati oleh seluruh mazhab yang ada, seluruh mazhab fikih yang ada. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan juga mazhab-mazhab ulama fikih yang lainnya itu sepakat di dalam kitab-kitab mereka bahwa apabila ada orang Islam yang mengingkari satu saja di antara syariat Islam yang ada, itu kafir. Jangankan seluruhnya, satu saja diingkari itu sudah boleh dihukumi kafir, boleh dihukumi musyrik. Nah, kita ketahui bersama bahwa tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, menjalankan la ilaha illallah dengan sepenuhnya, dengan murni, ya, menjauhkan syirik, itu adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah demikian adanya, maka tidak diragukan lagi, walaupun orang itu mengatakan la ilaha illallah, tapi dia telah menyelisihi tauhid ini yang merupakan salah satu di antara syariat Allah Subhanahu wa taala, berarti dia boleh dihukumi kafir, dia boleh dihukumi musyrik. Nah, itu dia. Ini jawaban secara umum. Jadi jawaban secara umum tadi dibagi menjadi dua bagian, yang pertama, kemudian yang kedua. Nah, itu secara ringkasnya, namun kita akan membaca satu persatu dari jawaban beliau. Nah, jawaban yang mujmal, jawaban yang global, jawaban yang menyeluruh. Kemudian setelah yang global ini, nanti beliau akan menyebutkan secara yang mufassal, secara terperinci. Baik, kita baca halaman 53. Kata beliau rahimahullahu taala, yang diinginkan orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang tidak ada ilmu itu adalah bahwasanya barang siapa yang sudah mengucapkan kalimat itu, maka tidak dikafirkan dan tidak dibunuh,
meskipun ia telah berbuat apa saja. Nah, ini dari syubhat yang kita bacakan, syubhat yang ke-13 disimpulkan seperti apa yang beliau simpulkan ini, bahwa apa yang diinginkan dari syubhat mereka adalah mereka tidak terima diri mereka dikafirkan, dan mereka apabila telah mengucapkan la ilaha illallah, mereka bebas berbuat apa saja. Mereka bebas berbuat apa saja. Nah, ini dah nyata ya, dah nyata ini syubhat-syubhat yang ada di Nusantara kita, betapa banyak orang-orang yang jenis seperti ini. Ya, tidak berpikir panjang atau mudah, sangat-sangat mudah memperjualbelikan agamanya, sangat-sangat mudah memainkan agamanya, gitu, menyamakan agama itu sama, gitu, hanya berbeda lafaznya saja, itu banyak ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini yang diinginkan oleh orang-orang yang mengatakan syubhat itu, tidak terima sekali lagi dikatakan kafir, dan kalau sudah mengatakan la ilaha illallah bebas. Nah, kata beliau Allah Ta'ala dikatakan. Nah, ini mulai jawaban secara global. Ditulis saja di situ, ditandai jawaban secara umum atau secara global. Harus dikatakan. Nah, kepada orang-orang bodoh itu, nah, ini jawaban yang mujmal. Harus dikatakan kepada orang-orang bodoh itu sudah maklum, sudah dimaklumi, nah, sudah diketahui bahwasanya Rasulullah SAW telah memerangi orang-orang Yahudi dan menawan mereka. Padahal mereka mengatakan la ilaha illallah. Nah, ini fakta-fakta sejarah. Nah, ini itu ada Yahudi-Yahudi yang ada di situ, ada Bani Quraidah ya, yang ditawan oleh Rasulullah SAW, atau kabilah-kabilah Yahudi ya, yang ketika itu mereka bersekongkol dengan orang-orang Quraisy pada waktu itu di perang Khandaq, perang Ahzab, sehingga mereka ditawan kemudian dihukum bunuh seluruhnya oleh Rasulullah SAW kecuali mereka-mereka yang belum balik. Nah ini, jadi bahwasanya Rasulullah SAW telah memerangi orang-orang Yahudi dan melawan mereka, padahal mereka mengatakan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, ini jawaban global yang pertama. Yang kedua, seperti juga dimaklum, ya, diketahui bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah memerangi Bani Hanifah. Nah, padahal mereka, ini masih yang pertama ya, si jawaban global yang pertama. Seperti juga sudah maklum bahwa sahabat Rasulullah SAW telah memerangi Bani Hanifah. Padahal mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, Tuhan, sesembahan selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Mereka juga mengerjakan sholat dan mengaku dirinya Islam. Demikian pula halnya orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dengan api. Dan orang-orang bodoh itu mengakui bahwa barang siapa yang mengingkari hari pembalasan, maka ia dihukum kafir dan boleh dibunuh meskipun telah mengucapkan la ilaha illallah. Dan barang siapa mengingkari suatu dari rukun-rukun Islam, ia juga kafir dan boleh dibunuh meskipun telah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Baik, ini sudah mencakup di dalamnya global yang pertama dan jawaban global yang kedua. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, lalu kalau orang yang mengingkari satu cabang agama, pengakuan Islamnya batal dan tak berguna, adakah berguna pengakuan keislaman orang yang mengingkari tauhid yang merupakan asas dasar agama para rasul? Nah, ini kemudian kata beliau rahimahullahu taala, namun memang musuh-musuh Allah tidak paham makna hadis-hadis itu. Nah, ini jawaban global, dan tadi sebelum kita bacakan rincian apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala, telah kita ringkas jawaban daripada syubhat yang ke-13 dari sisi jawaban globalnya. Baik. Kemudian sekarang kita masuki jawaban rincinya, yaitu al-mufassal, jawab al-mufassal. Nah, ini dimulai dari paragraf yang pertama ya, atau kedua, ini dari halaman 54. Adapun hadis Usamah
Usamah bin Zaid yang tadi kita sebutkan. Adapun hadis Usamah bin Zaid adalah bahwasanya ia telah membunuh seorang laki-laki yang sudah mengaku dirinya Islam. Disebabkan karena Usamah menyangka bahwa lelaki itu tidak mengaku Islam kecuali karena rasa takut atas darah dan hartanya. Ini lagi-lagi kita ingatkan, ini sudah mulai jawaban yang rinci ya, jawaban yang rinci. Kalau tadi jawaban yang umum, sekarang jawaban yang rinci. Bahwa Usamah, adapun Usamah kata beliau di sini adalah bahwasanya ia telah membunuh seorang laki-laki yang dalam riwayat yang tadi kita sebutkan, seorang laki-laki yang sudah mengaku dirinya Islam, disebabkan karena Usamah menyangka bahwa lelaki itu mengaku Islam, lelaki itu tidak mengaku Islam kecuali karena rasa takut atas darah dan hartanya. Ini tentu prasangka daripada Usamah bin Zaid, sebab itu beliau tidak membunuh orang ini karena beliau membunuh orang ini karena beliau menyangka nih akal-akalan saja, karena dia takut untuk dibunuh, jadi udah dibunuh aja sekalian. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, Syekh Muhammad Abdul Wahab, jadi jika seorang telah memperlihatkan keislamannya, maka wajib bagi muslim menahan diri dan tidak tergesa-gesa membunuhnya, sehingga diketahui dengan teliti pada dirinya apa-apa yang bertentangan dengan keislamannya itu. Nah, ini kalau kita lihat, diperhatikan baik-baik ya apa yang disebut oleh beliau rahimahullahu taala. Ini beliau sangat-sangat hati-hati sekali, ya, sangat hati-hati di dalam menghukumi seseorang, menghukumi orang ini kafir, orang ini musyrik dan seterusnya. Dan bahkan beliau rahimahullahu taala, kalau kita melihat jawabannya dan juga keterangan-keterangannya yang lain, beliau memang tidak setuju dengan Usamah bin Zaid karena memang Rasulullah SAW menegurnya dalam riwayat yang tadi. Kenapa? Karena Usamah bin Zaid tergesa-gesa. Walaupun dari sisi naluri, akal, itu ada benarnya Usamah bin Zaid ya, apalagi dalam situasi kondisi perang pada waktu itu. Sehingga orang yang mengatakan la ilaha illallah sangat-sangat memungkinkan hanya mengatakan la ilaha illallah agar tidak dibunuh. Sangat-sangat memungkinkan. Itu, namun perasaan di sini tidak digunakan. Perasaan di sini tidak digunakan. Jadi yang digunakan adalah hukum zohirnya. Jadi apabila orang itu telah mengatakan la ilaha illallah, maka telah terjaga harta dan darahnya. Dan ini yang disampaikan oleh para ulama yang lainnya, tidak hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah nyata-nyata mengatakan di sini. Jadi, jika seorang telah memperlihatkan keislamannya, mengatakan la ilaha illallah, maka wajib bagi muslim menahan diri dan tidak tergesa-gesa membunuhnya. Nah, ini kata beliau, sehingga diketahui dengan teliti pada dirinya apa-apa yang bertentangan dengan keislamannya itu. Nah, ini itu juga yang disampaikan oleh ulama-ulama yang lain. Nah, ulama-ulama yang lainnya seperti Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam keterangannya, beliau pun demikian. Jadi apabila orang itu mengatakan la ilaha illallah, telah mengatakan kalimat tauhid, maka telah terjaga darah dan hartanya. Kecuali kalau nampak padanya hal-hal yang menyelisihi kalimat tersebut dari perbuatan-perbuatan ataupun ucapannya. Ini keterangan daripada Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, bahwa memang para ulama menghukumi secara zahirnya, secara zahir. Nah, namun tidak serta-merta ucapan tersebut menjaga orang tersebut sehingga orang tersebut tidak bisa keluar dari kalimat la ilaha illallah. Tidak demikian. Nah, jadi apa yang beliau sebutkan di sini, jadi jika seorang telah memperlihatkan keislamannya, maka wajib bagi muslim menahan diri dan tidak tergesa-gesa membunuhnya, sehingga diketahui dengan teliti pada dirinya apa-apa yang bertentangan dengan keislamannya itu. Jadi tegak hujjah padanya, kemudian syarat-syaratnya telah terpenuhi, barulah orang itu dikatakan musyrik, barulah orang itu dikatakan kafir, barulah orang itu halal darahnya, halal hartanya. Nah, dan berkaitan dengan halal darah, halal harta, kemudian sebelumnya berkaitan dengan mengkafirkan, memusyrikkan, ini pernah kita bahas ya, jangan sampai lupa bahasannya.
Nah, sampai lupa bahasanya. Apa yang dimaksud dengan takfir atau mengkafirkan atau memusyrikkan secara umum, apa yang dimaksud dengan mengkafirkan, memusyrikkan seseorang secara khusus. Kemudian juga kapan seorang itu halal darahnya, halal hartanya. Nah, kemudian siapa yang boleh mengeksekusi harta yang halal tersebut, yang telah dihalalkan tersebut, dan darah yang dihalalkan tersebut. Nah, jadi ini pernah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu dan tidak sekali, agar jangan sampai salah dan keliru paham. Karena orang-orang yang menuduh Wahabi kata mereka, yang menuduh Salafi kata mereka adalah radikal, adalah keras, atau adalah bahkan teroris, menyamakan dengan Khawarij. Ini poin utamanya adalah tidak memahami keterangan-keterangan ulama salaf, terutama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam hal ini tidak memahami keterangannya berkaitan dengan perkara yang tadi, berkaitan dengan takfir, mengkafirkan secara mutlak, secara umum, mengkafirkan secara khusus, kemudian penghalalan darah, penghalalan harta, kemudian siapa saja yang berhak mengeksekusi, yang menjalankan, yang mengambil harta yang sudah halal atau yang membunuh darah yang sudah dihalalkan. Nah, itu semua mereka keliru paham. Jadi dikiranya bahwa ketika seorang mengatakan atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan nanti kita akan lalui banyak mengatakan halal harta, halal darahnya, dan sebelum-sebelumnya juga kita telah banyak melaluinya, itu tentu mereka akan mengatakan ini ekstrim, ini radikal, ini terorisme. Nah, ya, padahal keterangan-keterangan yang lain dari beliau dan juga daripada ulama salaf itu tidak serta-merta ketika mengatakan kafir, tidak serta-merta menta'yin, tidak serta-merta mengkhususkan. Kemudian tidak serta-merta halal hartanya, tidak secara langsung secara otomatis halal darahnya atau bisa dibunuh. Dan kalaupun sudah jelas orang itu halal hartanya, halal darahnya, itu tidak semua orang yang bisa mengambilnya. Nah, itu yang hanya yang boleh mengambilnya atau yang mengambil harta atau yang membunuhnya adalah pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah. Adapun pribadi-pribadi tidak boleh. Nah, ini yang kita ulangi sekali lagi supaya tidak salah paham. Kita kembali kepada buku kita halaman 54. Kata beliau rahimahullahu taala, tentang hal itu Allah telah menurunkan firman Allah. Tentang hal itu Allah telah menurunkan firman Allah, yaitu surah An-Nisa 94. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka bertabayunlah, teliti. Bertabayunlah, teliti. Nah, tabayun kata beliau yakni tasabbut. Berhati-hati dalam bertindak, tidak ceroboh, tidak tergesa-gesa. Ayat tersebut menunjukkan kewajiban menahan diri dan bertasabbut, tidak tergesa-gesa. Nah, kemudian jika sudah terang setelah diteliti ada sesuatu yang berlawanan dengan Islam, maka boleh dibunuh. Nah, ini kata beliau. Nah, jadi sebelumnya harus hati-hati. Jadi ketika mengatakan la ilaha illallah, nah, jadi tidak boleh mengambil harta, mengambil apalagi membunuhnya, nah, tidak boleh. Nah, jadi setelah ditabayun, setelah ditasabut, yaitu setelah diteliti ada sesuatu yang berlawanan dengan Islam, maka boleh dibunuh. Ini pun yang mengeksekusi, yang melakukannya adalah pemerintah yang sah, bukan individu-individu seperti yang tadi kita jelaskan. Nah, keterangan seperti ini menunjukkan bahwa beliau rahimahullahu taala sangat-sangat sangat-sangat tidak tergesa-gesa. Artinya sangat-sangat tasabut, sangat-sangat bertabayun beliau rahimahullahu taala. Dan kalau kita ingat kembali bahasan-bahasan di kitab Tauhid, beliau tidak tergesa-gesa menghukumi perbuatan tersebut kafir, beliau tidak tergesa-gesa menghukumi perbuatan-perbuatan tersebut kesyirikan dalam
sebagian bab-bab dalam kitab tauhid itu beliau rahimahullah taala tidak menyimpulkan hukumnya. Nah, tapi dengan cara apa beliau? Dengan cara beliau memaparkan dalil-dalilnya. Sehingga dari dalil-dalil tersebut disimpulkan hukumnya begini, hukumnya begini. Baik, ini menunjukkan kehati-hatian beliau rahimahullah taala dan sekaligus membantah bahwa orang-orang yang mengatakan beliau ini radikal, beliau ini keras, beliau ini yang menyebarkan pemahaman terorisme. Kalau orang-orang yang berpemahaman khawarij, ya, berpemahaman teror, suka teror, radikal, ekstrim dan seterusnya, tidak mungkin dia akan tidak mungkin dia tabayun dulu, tidak mungkin tasabut, pasti orangnya tergesa-gesa, pasti orangnya cepat gitu menghukumi, tidak. Nah, tidak seperti itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Jadi kata beliau rahimahullahu taala di sini berdasarkan firman Allah, ini paragraf terakhir halaman 54. Paragraf terakhir halaman 54. Berdasarkan firman Allah, fatabayyanu, maka telitilah. Jangan tergesa-gesa. Kalau seandainya tidak boleh dibunuh jika ia mengucapkan kalimat tauhid, padahal telah terbukti setelah diteliti bahwa ia menentang Islam, maka perintah tasabut tidak akan mempunyai arti. Nah, ini istinbat hukum daripada beliau, kita ulangi pelan-pelan. Berdasarkan firman Allah, fatabayyanu, yaitu surah An-Nisa di atas halaman ayat 94, kata beliau, maka telitilah. Kalau seandainya tidak boleh dibunuh jika ia mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, padahal telah terbukti setelah diteliti bahwa ia menentang Islam, maka perintah tasabut, tabayyun di dalam Al-Qur'an tadi tidak akan mempunyai arti. Paham ya maksudnya? Jadi kan balik lagi ke syubhatnya, bahwa apabila orang itu telah mengatakan la ilaha illallah tidak boleh dibunuh. Kalau orang itu mengatakan la ilaha illallah tidak boleh dikafirkan. Titik. Ini syubhatnya. Maka sebab itulah bebas melakukan apapun. Bebas masuk ke dalam mazhab liberal, orang-orang liberal, orang-orang pluralisme, liberalisme, apalagi namanya. Itu bebas mereka melakukan hal itu. Karena alasan tadi, orang mengatakan la ilaha illallah, maka titik, tidak boleh lagi dikafirkan. Nah, ini kata beliau rahimahullah taala, fatabayyanu, lafaz kalimat fatabayyanu dalam surah An-Nisa ayat 94 yang tadi kita bacakan, ini memiliki makna bahwa apabila telah tabayyun dan hasil tabayyunnya jelas menyelisih Islam, jelas menyelisih syariat yang ada, maka itu boleh diperangi. Nah, boleh diperangi, boleh dibunuh, halal darahnya, halal hartanya, apabila hasil daripada tabayyun atau tasabut tersebut positif, artinya nyata-nyata telah menyelisih. Nah, oleh itu kata beliau rahimahullah taala, kata beliau, seandainya tidak boleh dibunuh, ya, menurut syubhat itu, seandainya seorang yang mengatakan la ilaha illallah tidak boleh dibunuh, ya, padahal telah terbukti setelah ditabayun, telah terbukti, kata beliau, telah terbukti menentang Islam, maka kalau benar kata mereka, jadi Al-Quran ini atau lafaz fatabayyanu dalam surah ini itu sia-sia saja. Karena fungsi fatabayyanu ini adalah ada proses. Ya. Setelah prosesnya itu positif, menyelisih Islam, maka setelah itu boleh dibunuh, boleh diperangi. Nah, jadi kalau kata mereka titik, artinya boleh apa saja, melakukan apa saja setelah mengatakan la ilaha illallah, berarti ucapan atau kalimat dalam firman Allah fatabayyanu ini sia-sia saja. Tidak ada artinya. Allah menyuruh fatabayyanu. Kenapa? Karena kalau menyesuaikan pemahaman mereka itu tetap saja baik itu hasil tabayyunnya positif, hasil tabayyunnya negatif, itu tetap saja tidak boleh diperangi. Ini pemahaman daripada ayat ini. Nah, oleh karena itu ini tadi kita sebutkan ini adalah jawaban yang rinci. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, kita lanjut, kata beliau halaman 55. Demikian pula hadis lain yang sejenisnya
Maknanya adalah seperti yang sudah kami sebutkan, dan bahwasanya barang siapa yang telah menampakkan ketauhidan dan keislaman, maka wajib orang muslim menahan diri darinya. Nah, kecuali jika sudah terang darinya, yaitu sesudah diteliti hal-hal yang membatalkan ketauhidan keislamannya itu sebagai dalil atas hal itu adalah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah." Mengapa kamu bunuh dia sesudah mengatakan la ilaha illallah? Nah, jadi ini artinya ucapan seperti ini, teguran Rasulullah SAW kepada Usama bin Zaid seperti ini, ya tentu agar orang itu tidak tergesa-gesa. Karena orang itu orang yang dibunuh oleh Usama bin Zaid setelah mengucapkan la ilaha illallah secara zahir tidak nampak perbuatan yang menyelisihi Islam. Maka sebab itulah tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Nah, kemudian kata beliau, dan beliau juga yang bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Nah, beliau pula yang bersabda tentang kaum Khawarij, ainama laqitumuhum faqtuluhum la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad. Nah, ini di mana saja kamu sekalian bertemu mereka, maka bunuhlah. Sungguh jika aku mendapatkan mereka, yaitu kaum Khawarij, niscaya pasti akan aku bunuh mereka seperti terbunuhnya kaum Ad. Jadi maksudnya apa? Dalil-dalil yang ada ini hendaknya difahami, ya, satu kesatuan yang tidak bertentangan satu sama lainnya. Nah, itu tidak boleh diambil satu saja. Jadi mereka yang mengatakan syubhat ini mengambil satu saja dari dalil-dalil yang ada. Jadi contoh tadi teguran Rasulullah SAW kepada Usama bin Zaid. Nah, kemudian ini umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Nah, jadi ini adalah sebagian daripada hadis-hadis yang ada. Sebagian daripada hadis-hadis yang ada yang mengatakan memang la ilaha illallah itu menjaga harta dan darah seseorang. Cuma perlu diketahui bahwa para ulama mengatakan ucapan la ilaha illallah itu tidak 100% ya, tidak 100% atau tidak secara otomatis menjaga menjaga darah dan harta seseorang, tidak secara otomatis. Nah, tapi kata para ulama sebagai penunjuk ya, sebagai penunjuk akan keselamatan, akan terjaganya harta dan darah mereka. Sebagai petunjuk. Nah, bukan secara otomatis. Kalau secara otomatis ini maknanya tidak akan keluar lagi, tidak boleh dibunuh lagi setelah mengatakan la ilaha illallah. Tapi kalau hanya penunjuk saja, berarti ketika orang itu mengatakan la ilaha illallah, ini sebagai penunjuk, sebagai dalil ya, sebagai penunjuk, sebagai dalil bahwa ketika orang itu mengatakan la ilaha illallah, jadi ketika itu kita tidak boleh membunuhnya, kita tidak boleh memeranginya, terjaga darah dan hartanya. Sehingga apabila melakukan hal-hal yang menyimpang, maka setelah itu penjagaan-penjagaan seperti ini dah tidak ada lagi. Ini penjelasan para ulama bahwa kalimat la ilaha illallah tidak selamanya atau tidak selamanya secara otomatis menjaga darah dan harta seseorang. Nah, tapi kalimat la ilaha illallah yang diucapkan sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk akan keselamatan, akan terjaganya harta dan darah seseorang. Nah, ini paham ya makna penjelasan seperti ini ya. Jadi kenapa? Karena kalau mengatakan otomatis berarti selamanya la ilaha illallah menjaga harta dan darah seorang. Jadi artinya bebas melakukan apapun. Tidak demikian. Baik. Kemudian juga yang dalam hadis ini juga
pada firman dalam hadis Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Ini hadis ini bersifat umum. Jadi apabila mengatakan la ilaha illallah berarti tidak boleh diperangi. Tidak boleh diperangi. Dan ini pemahaman seperti ini juga yang difahami oleh sebagian sahabat-sahabat Nabi SAW, termasuk diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sehingga ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala akan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat setelah sepeninggal Rasulullah SAW, itu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala memerangi mereka. Dan sebagian para sahabat menentang keputusan Abu Bakar. Artinya berdiskusi dengan Abu Bakar, kenapa sampai memerangi demikian? Karena Rasulullah SAW kan sudah bersabda seperti sabda hadisnya ini, aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Kan mereka mengatakan la ilaha illallah. Nah, oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di dalam hadis atau di dalam keputusan beliau untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, beliau memiliki hadis-hadis yang lain. Jadi di antara hadis-hadisnya adalah umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Nah, ini salah satu di antara dalil yang beliau sebutkan. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai sehingga mereka bersaksi mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat. Nah, mendirikan sholat, membayar zakat. Nah, sekarang mereka tidak membayar zakat. Kata beliau, kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga hadis yang lain dalam riwayat sahih yang lainnya, Nabi SAW bersabda, yaitu dalam pelengkap hadis ini ya, karena hadis ini kan sepotong. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ini potongan hadisnya. Nah, kelengkapan hadisnya atau sambungan hadisnya adalah fa idza qaluha, apabila mereka mengatakannya, mengucapkannya, menyebut la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Nah, jadi darah dan hartanya terjaga. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungannya kembali kepada Allah. Nah, ini kelengkapan daripada hadis ini. Karena hadis ini kan kalau hanya potongan ini saja, maka wajar orang-orang yang mengatakan syubhat yang 13 ini memakai ini. Jadi tidak boleh diperangi, manusia tidak boleh diperangi apabila mereka telah mengatakan la ilaha illallah. Tapi apabila kita melihat keterangan atau pelengkap hadis ini, dan itu yang difahami oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah SAW tadi kan faida qaluha. Jadi kelengkapan hadis ini, lanjutan hadis ini. Faida qaluha, jika mereka menyebutnya, mengatakan kalimat la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Nah, jadi mereka terjaga harta, terjaga darah dan hartanya. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Jadi kalau sudah ada haknya, dengan dalam arti mereka menyelisihi, maka yang tadi darah dan harta yang tadi terjaga itu atau terlindungi, yang tadi darah dan harta terlindungi, terjaga, itu tidak terlindungi lagi, tidak terjaga lagi apabila telah ada haknya untuk diambil. Bagaimana bentuk haknya? Ya, bentuk haknya adalah tidak menjalankan syariat-syariat yang ada, menyelisihi syariat-syariat yang ada. Sehingga tadi kita sebutkan riwayat yang lain menyebutkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Jadi aku diperintahkan, kata Rasulullah SAW, memerangi manusia untuk aku diperintahkan memerangi manusia
sampai dia menyebutkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan mendirikan sholat dan juga memberikan atau mengeluarkan zakat. Jadi apabila mengatakan la ilaha illallah berarti terlindungi, terjaga darah dan hartanya. Tidak cukup sampai di situ, harus juga mendirikan sholat. Tidak sampai cukup di situ, harus juga membayar zakat. Nah ini ini merupakan hak-hak Islam. Ini merupakan hak-hak la ilaha illallah. Yang paling pertama adalah haknya adalah tauhid. Kemudian haknya adalah iqamus shalah, haknya adalah ita'iz zakat, dan hak yang lain adalah seluruh syariat-syariat yang ada. Jadi apabila syariat-syariat atau satu saja syariat tidak dikerjakan, berarti itu telah menyatakan dirinya ada hak untuk diambil. Perlindungannya gugur. Nah, ini yang menjadi keterangan yang sengaja tidak dibaca oleh orang yang menyebutkan syubhat ini, atau mereka sama sekali tidak tahu. Oleh karena itu kata beliau di awal tadi kan orang bodoh, orang yang jahil. Orang yang jahil maknanya apa? Orang yang tidak paham ilmunya. Orang yang tidak memiliki pengetahuan. Padahal kalau dibaca kelengkapan atau sambungan hadisnya yang tadi ini, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Kalau titik sampai di sini ya memang seperti pemahaman syubhatnya. Tapi kalau dilanjutkan, fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Jadi terlindungi dariku, terjaga dariku. Nah, mereka mengatakan la ilaha illallah tersebut terjaga darah dan hartanya kecuali dengan haknya. Jadi kalau haknya udah ada, maka perlindungan dan keselamatan darah dan hartanya dah gugur, tidak ada lagi. Apa hak-haknya itu? Apabila mereka tidak menjalankan syariat, apabila mereka mengingkari syariat, menyelisih syariat. Dan syariat yang paling besar adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar kata beliau rahimahullah taala, beliau pula yang bersabda tentang kaum Khawarij. Nah, ini kita mengetahui bersama Khawarij ini. Khawarij ini adalah orang-orang yang keluar daripada pemerintahan Ali bin Abi Thalib karena tidak menyetujui proses tahkim, ya, proses tahkim artinya perdamaian, tahkim, penghukuman, perdamaian antara pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan pada perang Siffin yang terjadi pada tahun 37 Hijriah. Nah, mereka keluar pergi ke Irak, pergi ke Kufah sana. Mereka banyak kelompoknya di situ dan panjang sejarahnya. Intinya Khawarij, dikatakan Khawarij karena khuruj, keluar daripada keluar daripada pemerintahan yang sah. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa kelompok pertama yang mengkafirkan orang muslim adalah kelompok Khawarij. Dan kelompok Khawarij ini kata beliau adalah salah satu di antara kelompok yang paling pertama muncul di dalam Islam bersama Syiah. Dua kelompok sekte, ya, dua kelompok atau sekte besar yang paling pertama muncul di dalam Islam adalah Khawarij dan Syiah. Dan semuanya ini adalah kelompok-kelompok sesat. Khawarij ini tentu panjang bahasanya, tapi intinya para ulama dalam menghukumi apakah Khawarij ini kafir, keluar daripada Islam apa tidak, ini khilaf pendapat para ulama. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala karena kehati-hatian beliau, beliau tidak mengkafirkan Khawarij. Nah, karena mengatakan sesat ya, tapi tidak mengkafirkan. Kenapa? Karena mazhab beliau dalam mengkafirkan adalah sangat-sangat teliti, sangat-sangat tasabut, sangat-sangat tabayun. Nah, sehingga salah besar kalau orang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian dinisbatkan kepadanya kelompok-kelompok Wahabi, ekstrim, radikal, teroris, dan seterusnya, itu sangat-sangat salah sekali. Karena beliau sangat-sangat hati-hati dalam mengkafirkan, dalam memusyrikkan, atau mengeluarkan seorang daripada Islam. Baik, kita baca
Beliau pula yaitu Nabi SAW yang bersabda tentang kaum Khawarij, "Aina ma laqitumuhum faqtuluhum, la in adraktuhum la'aqtulannahum qatla 'ad." Di mana saja kamu sekalian bertemu mereka yaitu Khawarij, maka bunuhlah. Sungguh jika aku mendapatkan mereka yaitu Khawarij, niscaya pasti akan aku bunuh mereka seperti terbunuhnya kaum 'Ad. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, halaman berikutnya halaman 56 dibuka. Padahal orang-orang Khawarij itu termasuk orang-orang yang banyak beribadah. Nah, kita tidak berbicara lagi mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya, ini udah confirm. Nah, yang lebihnya lagi orang-orang Khawarij ini itu yang disebut oleh Nabi SAW sendiri dalam hadis yang sahih. Nabi SAW menyebutkan kalian merasa ibadah-ibadah kalian terasa lebih sedikit ya, lebih tidak ada apa-apanya dibanding dengan ibadah-ibadah mereka. Baca Qur'annya, ibadah-ibadahnya, begitu ya, lebih banyak ibadah-ibadah mereka sehingga kalian merasa ibadah kalian itu tidak ada apa-apanya dibanding ibadah mereka, yaitu orang-orang Khawarij. Tapi apa kata Nabi SAW? Yang rukuna minad din, mereka keluar daripada agama. Seperti halnya terlesatnya atau terlepasnya anak panah daripada busurnya, itu cepat. Mereka keluar daripada agama. Ini kata beliau rahimahullahu taala, padahal orang-orang Khawarij itu termasuk orang-orang yang banyak beribadah. Ini kata Rasulullah SAW dan juga dibuktikan oleh para sahabat. Bertahlil dan bertasbih sampai-sampai para sahabat merasa rendah diri. Di hadapan orang-orang Khawarij itu merasa ibadah mereka itu ibadah para sahabat tidak ada apa-apanya, sangat sedikit ya dibanding dengan ibadah-ibadah orang Khawarij. Bayangkan, ini seperti ini orang Khawarij. Baca Qur'annya banyak sekali, sholatnya luar biasa begitu, sholatnya luar biasa. Tapi apa? Mereka telah belajar ilmu dari para sahabat. Akan tetapi meski begitu, ucapan la ilaha illallah mereka sama sekali tidak berguna bagi mereka. Ini bantahan syubhat yang ke-13 ini luar biasa, yang seperti ini. Khawarij yang Rasulullah SAW sangat bersemangat membunuhnya. Para sahabat pun demikian. Para khalifatul khulafa, para khalifah kaum muslimin setelah sahabat-sahabat Nabi di dinasti Umayyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, mereka sangat-sangat semangat membunuh ya, memerangi orang-orang Khawarij. Padahal mereka sifatnya luar biasa. Kalau kita lihat saja ya, Daesh yang sekarang ini, Daesh dan orang-orang yang membaiat Daesh, itu kalau kita melihat, masya Allah luar biasa secara zohirnya, ibadahnya begitu, luar biasa konon gitu ya. Tapi tetap saja itu diperangi oleh pemerintah kaum muslimin di zaman kita sekarang. Jadi kalau mengatakan atau seperti syubhat yang ke-13 ini, kalau udah mengatakan la ilaha illallah tidak boleh diperangi lagi, tidak boleh dikafirkan lagi, maka ya tentu tidak boleh diperangi. ISIS Daesh ini tidak boleh diperangi kalau demikian adanya. Tapi ini kan tentu tidak benar. Baik, oleh karena itu kata beliau, akan tetapi meski begitu keadaan orang-orang Khawarij, ucapan la ilaha illallah yang mereka ucap sama sekali tidak berguna bagi mereka. Kemudian begitu juga ibadah mereka yang banyak dan pengakuan Islam mereka juga tidak berguna tatkala telah tampak dari mereka perlawanan terhadap syariah. Ini jawaban rinci ya. Jadi jawaban yang global, jawaban secara umum tadi dah kita sebutkan. Kemudian kata beliau, demikian halnya apa yang sudah kami sebutkan tentang peperangan terhadap orang-orang Yahudi dan peperangan para sahabat terhadap Bani Hanifah. Begitu juga Rasulullah SAW ingin memerangi Bani Mustalik tatkala seorang laki-laki dari mereka memberitahu beliau bahwasanya Bani Mustalik enggan membayar zakat, sehingga Allah menurunkan ayat surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman,
Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Periksalah dengan teliti. Yaitu kisah Bani Mustalik, yaitu Al-Harith, ya, nama seorang daripada Bani Mustalik, Al-Harith di sini ketika masuk Islam, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk sholat, memerintahkan untuk membayar zakat, lalu beliau membayar zakat kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah masuk Islam, Al-Harith ini minta izin kepada Rasul untuk berdakwah kepada kaumnya di situ. Kemudian apabila ada di antara kaumnya masuk Islam, mereka akan diminta membayar zakat dan dikumpulkan di Al-Harith. Nah, tapi pada waktu itu Rasulullah SAW agak lambat datang utusannya meminta zakat yang ada. Sehingga pada suatu ketika Rasulullah SAW mengutus utusannya kepada Bani Mustalik untuk meminta zakat. Tapi utusan ini datang kembali kepada Rasulullah SAW mengatakan bahwa di tengah jalan Bani Mustalik ingin membunuhnya. Bani Mustalik tidak mau menyerahkan zakatnya. Lalu Rasulullah SAW pun memanggil Al-Harith. Memanggil Al-Harith ini. Yang tadi. Jadi kata Rasulullah SAW, wahai Al-Harith, apakah kamu tidak mau membayar zakat dan kamu mau membunuh utusanku? Kata Rasulullah SAW. Al-Harith mengatakan, tidak ya Rasulullah, sama sekali tidak. Sama sekali. Kami tidak, sama sekali kami tidak mau begitu menahan zakat, sama sekali kami tidak menahan zakat. Itu kami akan membayar zakat ini. Dan kami tidak pernah berniat membunuh utusan itu, tidak pernah. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW terjadi berita yang bertentangan. Berita dari orang yang tadi yang diutus Rasulullah SAW, kemudian pengakuan daripada Al-Harith. Sehingga Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Hujurat ayat 6 ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi disuruh Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tabayyun, untuk teliti. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, dan benar bahwa lelaki itu telah berbohong dalam memberitakan tentang mereka. Semua ini menunjukkan bahwa maksud Nabi dalam hadis-hadis yang mereka pakai sebagai hujah itu adalah seperti apa yang kami sudah sebutkan di atas. Nah, ini Rasulullah SAW ya diperintahkan untuk tasabut, untuk tabayun. Nah, apabila ada berita-berita seperti ini, dan kata beliau ini laki-laki itu telah berbohong dalam memberitakan tentang mereka, yaitu Al-Harith ini orangnya benar. Nah, utusan pertama daripada Rasulullah SAW itu yang berbohong. Nah, poinnya adalah seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala di sini. Poinnya, semua ini menunjukkan bahwa maksud Nabi dalam hadis-hadis yang mereka pakai sebagai hujah itu, mereka pakai sebagai hujah, yaitu orang-orang syubhat tadi, adalah seperti apa yang kami sudah sebutkan di atas. Nah, jadi uraiannya, rinciannya seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tadi kita sampaikan. Nah, jadi seilmiah apapun, contohnya seperti yang tadi disebutkan dalam syubhat yang ke-13, konon ilmiah menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW, namun ternyata tidak seperti itu maksudnya. Namun ternyata itu semua adalah akal-akalan belaka untuk memuluskan, ya, untuk memuluskan jalan-jalan syubhat mereka, memuluskan jalan-jalan kesyirikan, kekufuran mereka, wal'iyadu billah. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwatul akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tegar, istiqomah, semangatlah dalam menuntut ilmu. Apalagi di zaman kita sekarang ini, banyak syubhat-syubhat yang tersebar di dunia maya maupun di dunia nyata yang kita pun tidak tahu bagaimana cara menjawabnya, satu hal. Dan banyak di antara kaum muslimin yang tergerus, ya, yang hanyut mengikut kepada syubhat-syubhat yang tersebar tadi. Naudzubillah min dzalik. Baik, ayyuhal akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kiranya sampai di sini kajian kita untuk halaqah kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman, memberikan kita ilmu yang bermanfaat di dunia kita dan juga di akhirat kelak. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau ada
pertanyaan silahkan. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Dalam kisah Abu Bakar memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat, proses tabayunnya dulu berapa lama dan seperti apa? Baik, wallahu taala alam ya, wallahu taala alam. Jadi ada dalam zakat ya, itu ada dua jenis harta. Ada harta zohir dan harta yang batin. Dalam zakat ini ada istilah dua jenis ya, ada yang zohir, ada yang batin. Zohir itu yang nampak, batin yang tidak nampak, artinya yang ada di dalam rumah saja. Zohir seperti hewan ternak, zohir seperti hasil panen, zohir seperti harta perdagangan, perniagaan, itu zohir. Batin itu seperti emas karena tidak ada yang melihatnya. Nah, seperti uang simpanan itu dihitungi batin. Nah, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tidak perlu panjang-panjang proses di dalam memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Kenapa? Karena ukurannya adalah zakat yang zohir. Nah, kalau zakat yang batin, yang tidak nampak, nah itu urusannya lain. Karena tidak ada yang tahu, dia boleh saja bohong. Boleh saja bohong, tapi itu bukan itu menjadi bahasan. Tapi yang jadi bahasan adalah zakat yang zohir, yang nampak, yang sudah jelas haulnya, sudah jelas nisabnya, sudah sampai 1 tahun, mereka tidak mau membayar zakat. Diminta tidak mau. Nah, itu tidak panjang prosesnya. Nah, karena zohir, sudah jelas kok itu ada hewan ternaknya, sudah jelas untanya, sudah jelas kambingnya, sudah sampai nisab. Nah, tidak mau dikeluarkan. Nah, ini tidak perlu proses panjang-panjang tabayunnya. Nah, kecuali kalau zakat yang berjenis batin tadi, yang tidak nampak, emas, zakat harta, nah itu tidak nampak. Nah, ini kalau tidak nampak ya perlu ditabayun, kalau memang perlu ditabayun. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita tutup. Sekali lagi, semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengisi semaksimal mungkin ya waktu-waktu terakhir kita di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita atau menjadikan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan maghfirah Allah, rahmat Allah, dan itqun minan nar-nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.